Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, silakan berdoa dulu. Ya, sampaikan berucapkan doa. Sederhananya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan ditirukan. Ya, rupanya berdoa di dalam hati. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan mengadakan pembelajaran daring dengan materi kalian, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup dan benda. Pertama-tama, kalian akan mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup. Untuk itu, Bapak akan share konten. Nah, untuk share konten, itu kalian perhatikan share layar ini. Nah, Bapak akan menuju langsung ke sini, psikologi kalian. Nah, perhatikan ini. Ya, sudah terlihat ya? Nah, kalau sudah terlihat, maka kita akan lihat. Ya, Bapak tadi sudah memposting di sini nih. Nah, di sini sudah posting. Nah, kemudian materinya bagaimana? Materi mengenai pembelajaran di kelas 8 itu, kita lihat pada materi pembelajarannya. Ya, tinggal diklik. Kemudian kita lihat ya tepatnya di kurs ini, di kurs kalian ya, di kurs. Nah, di kurs ini atau di pembelajaran. Jadi kalau kalian bergabung juga dengan mapel yang lain, sebetulnya joinnya di kurs ini. Tetapi kalau bergabung ini harus di-reload lagi. Kalau kalian bergabung dengan grup kelas kalian, joinnya adalah join grup. Jadi ada dua hal yang join itu yang perlu kalian perhatikan. Kalian join kursus atau join pembelajaran, ataukah join kursus, join grup. Kalau join grup berarti join pada kelasnya. Nah ya, ini kalau kita lihat di sini, ini ada pesan. Ini di lonceng ini ada pesan ini. Pesannya apa? Kita coba lihat ini. Ini ada permintaan ini. Permintaan dari siapa ini? Indra. Indra ini kelas 8 apa ini ya? Baik, ini Indra biar masuk ini. Ya, karena Indra apa itu? Tapi Amel ini bukan kelas 8 GH, sehingga Amel tidak bisa masuk ya, supaya masuk pada kelas yang sesuai. Nah, kalian perhatikan materi yang kalian pelajari pada pertemuan ini adalah ini. Nah, ini ya, dapat dilihat ya ini ya. Sistem Ya, gerak Pak. pada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pertama kalian lihat ini gambarnya. Gambar apa ini? Burung camar. Ya, burung camar ya. Burung camar. Nah, kalau kalian lihat ini burung-burung baik di ya darat maupun di laut itu, kalau dilihat burung-burung ini, burung-burung di atas laut ini contohnya, di darat juga ada. Nah, manusia itu selalu tertarik. Kenapa kok itu burung bisa terbang? Nah, akhirnya dia mengembangkan teknologi. Nah, akhirnya seperti ini ya. Dari burung ini mereka menjadi membuat alat ya besi terbang kayak begini, benda terbang. Nah, ini semuanya dipelajari dari pelajaran mengenai alam ini. Kita mempelajari IPA itu sangat penting dan sangat menarik. Nah, kompetensi dasar yang kalian pelajari di sini kalian dapat baca dan simak.
Nah, karena ini Bapak publis, maka kalian bisa juga mengakses tidak pada pertemuan ini. Jadi nanti setelah kegiatan UC atau nanti malam, kalian dapat mengakses kembali untuk mengulang kembali mana materi-materi yang belum kalian pahami dengan baik. Nah, ya, ini KD-nya. KD-nya tidak usah saya bacakan ini. Berikutnya, pada pertemuan yang pertama, nanti kita gabung dengan pertemuan kedua, kemudian cukup mencukupi. Tujuan pembelajarannya ini juga sudah disiapkan oleh Bapak, sehingga kalian bisa pula mengakses, membacanya. Ya, bacanya. Ya, berikutnya lagi kita lihat ya. Kita lihat lagi gambarnya, kalau tadi kan pesawatnya kecil lah, ini pesawat yang sudah komersial, banyak penumpang, banyak manusianya, ini dikembangkan pula. Ini semuanya meniru, mempelajari dari burung ini. Nah ya, ini kan ada sayapnya, ini juga sayap, bacanya dan seterusnya. Kemudian kalian pula dapat mengakses gambar-gambar ini di sini. Ini adalah link URL yang bisa diakses. Ya. Kemudian kalau kalian juga mencari materi terkait dengan ini nanti untuk mengkaya, di bawahnya nanti ada untuk Google, maka tinggal diketik ya, ketik pada Google apa, kalau ini gambar pesawat terbang ya diketik gambar pesawat terbang, ya, burung camar terbang, ya. Kemudian pesawat terbang, capung dan seterusnya. Itu cara mengakses nanti di internet ya, di Google. Kemudian perhatikan ini, gerak pada tumbuhan. Ya, tadi share kontennya mana ini dari saya ulang kembali share kontennya. Ya. Jadi, nah ini tadi ya, share kontennya. Kita lihat, ini diperhatikan. Nah, pertama adalah, ya pernahkah kalian menyentuh bunga putri malu? Sudah pernah melihat bunga putri malu apa enggak kalian? Pernah. Pernah. Itu nama latinnya adalah Mimosa pudica ya. Jadi kalau kalian sentuh daun bunga putri malu, nah seperti ini bunganya, maka dia akan merasa malu ya. Daunnya akan ditutup ya, daunnya akan ditutup. Nah demikianlah ya. Kalau ada putri kemudian ya kamu sentuh ya, putrinya akan malu. Itu makanya bunga ini dinamai bunga putri malu. Nah, kemudian kita lihat. Nah, gerak pada tumbuhan ini secara umum sebetulnya dibedakan atas 3 macam. Jadi ada juga yang memberikan 2 macam. Nah, dalam hal ini kita 3 macam ini ya. Ya, gerak apa saja itu? Coba disampaikan. Metronom, higroskopis, dan gerak esionom. Ya, esionom. Nah, sekarang Bagas, mana Bagas? Ya, Pak. Apa gerak endonom itu? Yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Rangsang dari dalam tumbuhan ya, dari dalam tumbuhan itu gerak endonom ya. Jadi gerak yang rangsangnya dari dalam tumbuhan sendiri. Ya, ini sirkulasi klorofil di dalam tumbuhan kan ada daun ya, daun-daun ya, termasuk ini daun-daun, di dalamnya ada klorofil. Itu mengalami perbedaan klorofilnya, gerakannya namanya gerak endonom. Yang berikutnya adalah gerak higroskopis. Coba Muhammad Terus, apa gerak higroskopis itu? Yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Iya, betul ya, yaitu gerak higroskopis. Contohnya adalah merekatnya kulit buah-buahan yang sudah kering. Kadang kamu akan melihat adanya ya pohon yang kulitnya di atas sampai kering ya. Akhirnya seperti apa itu? Pohon kapuk. Ya, pernah melihat itu? Pohon kapuk ya. Pohon kapuk itu kalau kulitnya di atas kering, ya dia akan pecah.
ya akan pecah sehingga kapurnya berterbangan ke sana kemari. Nah, itu adalah contoh gerak higroskopis. Nah, kadar airnya makin menyusut sehingga menjadi kering dan akhirnya ya ada yang jatuh pula. Berikutnya adalah gerak esionom. Coba apa Bagas? Yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Iya, gerak tumbuhan disebabkan oleh rangsang tumbuhan sekitar. Nah, gerak ini esionom ini ada 3 macam. Nah, ini kalian bawa tulisan benda, bawa kertas benda itu. Bahwa Ya, mestinya ya banyak ditulis ya. Oh ya, gerak ada 3 macam. 1 endonom, 2 higroskopis, 3 esionom. Nah, itu dicatat, punya catatan singkat itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bahwa gerak esionom itu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, kita lanjut. Nah, ini kamu bisa mengakses gambar video itu dengan googling, Google, untuk menemukan contoh gerak tumbuhan itu. Mana yang higroskopis, mana yang fototropi, yang geotropi, tikmonasti, nektinasti, seismonasti, taksis itu yang seperti apa. Nah, itu bisa kalian akses itu nanti ya, sebagai bagian dari pengayaan nanti. Nah, coba, ini pecahnya biji kacang polong, ini termasuk gerak apa dan mengapa? Coba dijawab. Ini boleh Virus dulu, kemudian nanti Bagas. Pecahnya biji kacang polong termasuk gerak higroskopis. Ya, bagus. Bagaimana Bagas? Berpendapatnya sama atau beda? sama. Sama. Sekarang Bagas memberikan alasan mengapa itu masuk gerak higroskopis. Karena gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Yang lebih spesifik tadi, apa yang dijelaskan tadi, yaitu apa? Terkait dengan berkurangnya kadar apa tadi? Kadar air. Nah, yang higroskopis kan ya, terkait dengan kadar air itu. Ya, sehingga dengan berkurangnya kadar air, maka kulitnya jadi mengkerut, jadi pecah tadi. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, gerak esionom, ya, gerak esionom ini. Berdasarkan jenis langsangnya, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, ini silahkan itu dicatat ya, gerak esionom. Ini berdasarkan jenis langsangnya, dibedakan atas 3. Apa ini 3 itu, Bagas? Gimana Pak? Ya, gerak esionom ini berdasarkan jenis langsangnya dibedakan atas 3 macam. Apa itu? Tropisme, gerak Ya. taktis, dan gerak nasti. Oh ya, bagus ya. Itulah apa masing-masing gerak ini itu kalian pelajari di sini. Nah, apa itu gerak tropisme? Kita lihat gerak tropisme. Gerak tumbuhan dapat diamati melalui beberapa gejala. Salah satunya adalah arah tumbuh-tumbuhan. Nah, dan seterusnya ya. Ini kita kaitkan biar lebih jelas ya. Nah, biar lebih jelas nanti kita kaitkan. Nah, baik, kita lihat ya. Ini karena pengaruh dengan contoh tumbuhan yang diletakkan dekat jendela, batangnya tumbuh menuju cahaya. Jadi kalau kalian membibit tanaman, kemudian tanamannya ini tumbuh, kamu taruh di dekat jendela, maka kamu akan lihat bahwa batangnya itu menuju ke arah cahaya, ke arah jendela yang ada cahayanya. Nah, cahaya ini merupakan rangsang yang datangnya dari luar tumbuhan. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar ini dinamai tropisme. Ya. Jika arah gerak tumbuhan
mendekati rangsang disebut gerak tropisme positif ya. Kalau mendekati arah rangsang namanya gerak tropisme yang positif. Nah, kalau sebaliknya, kalau arahnya itu menjauhi arah rangsang, namanya dinamai tropisme negatif. Ya. Nah, ini. Jadi, gerak tropisme dibagi menjadi geotropisme, ada hidrotropisme, ada tikmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme. Nah ya, lebih lanjut tadi, gerak tropisme itu macam-macam. Yaitu pertama, gerak geotropisme. Apa gerak geotropisme itu? Yaitu ketika pada kecambah, tanaman kecambah, arah gerak akarnya. Ini kamu perhatikan selalu menuju pusat bumi. Ya, gerak akar menuju pusat bumi. Ini adalah gerak geotropisme. Nah, ya, jelas ya, gerak geotropisme. Kemudian kita lanjut gerak hidrotropisme. Nah, kalau geotropisme mendekati arah pusat bumi, ya berarti arah akar ke bawah. Gerak hidrotropisme ini akalnya selalu menuju ke sumber air. Maka ketika kalian melihat di cerobong sumur kalian, ya, kalau masih pakai sumur tradisional itu, ya, maka di dalam sumur itu ada akar-akar yang tumbuhan yang ya ke dalam sumur kalian itu, karena itu kan sumber air itu. Nah, ya, baik, ini Anissa mau gabung ini, ya, kalian dong. Ya, gerak apa itu hidrotropisme ini adalah gerak tropisme tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan air ya. Jadi nanti akar-akar itu selalu menuju ke di mana ada air gitu. Nah, ingat ya, karena tumbuhan kan butuh air, tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga butuh air untuk kehidupannya. Baik, kita lanjutkan dengan gerak tikmotropisme. Bagaimana gerak tikmotropisme itu? Gerak ini membelainya batang ujung kayu. Contoh kalian lihat kalau di sawah-sawah itu kacang ya, sulur kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatnya disebut gerak merambatnya itu namanya gerakannya namanya gerak tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak tropisme dilakukan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya baik berupa benda mati maupun benda lain. Ya. Jadi pada tikmotropisme itu tumbuhan membelit tumbuhan lainnya ya, tumbuhan membelit itu. Contoh yang lainnya gerak tikmotropisme yang kamu dapati di alam ini apa? Coba. Ini Bagas apa itu? Apa itu? Atau Anissa? Anissa yang baru masuk tadi. Apa itu? Ya, bagaimana? Contoh gerak tikmotropisme yang kamu jumpai di alam. Pernah mendengar pohon gembili? Pernah benda? Belum. Belum. Pohon gembili, pohon uwi. Belum. Ya, pohon gadung. Ya, pohon gadung itu biasanya yang merambat ya, merambat sampai ke atas, pohon merambat ya. Nah, itu adalah gerakannya ya, melingkar, membelit karena itu namanya gerak tikmotropisme. Nah, ya, tikmotropisme. Berikutnya gerak fototropisme. Nah, ini adanya pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tumbuhan batang tumbuhan. Gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya ini dinamai fototropisme. Nah, ini kurang F-nya ya. Fototropisme atau heliotropisme. Kalau mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, menjauhi sumber cahaya dinamai fototropisme negatif. Contohnya, kalian perhatikan gerakan ujung batang bunga matahari. Pernah melihat bunga matahari? Pernah. Ya, pernah ya. Jadi bunga matahari itu
Maka kalau kalian perhatikan, ya badannya membelok menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Maka itu dinamai fototropisme positif. Bunga-bunga ya, lalu matahari menghadap ke matahari. Ya, karena di sana ada energi. Jadi makhluk hidup butuh energi. Kita lanjutkan, gerak kemotropisme. Apa itu? Yaitu penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya serbuk sari akan berkecambah di kepala putik dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan. Gamet jantan ini namanya spermatozoid. Menuju gamet betina, namanya sel telur atau ovum. Nah ini lebih lanjut ya. Spermatozoid dan ovum nanti kamu pelajarinya di kelas 9. Ini kamu sudah mengenal ya, mengenal adanya gamet jantan dan gamet betina. Nah, gerakan bulu serbuk sari menuju ke selur pada bakal buah, karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah, gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan begini dinamai kemotropisme. Ya. Berikutnya adalah yang kedua, gerak taksis. Apa gerak taksis? Anissa, mana Anissa ya? Tadi belum bersuara ini. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Iya, ya. Jadi gerak taksis ya, berpindah bagian tumbuhan dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibagi menjadi kemotaksis dan fototaksis. Gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium itu dinamai gerak kemotaksis ya, karena pengaruh zat kimia. Kemotaksis gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa bahan kimia atau zat kimia tadi. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ini nanti lebih lanjut ya. Kalau pada kesempatan ini Bapak menjelaskan satu persatu semuanya, ini akan habis waktunya. Maka nanti kalian dapat mengulang kembali, mengakses kembali materi ini ya di psikologi kita. Ya, kita lanjut dengan gerak nasti. Nah, gerak nasti. Bagas, apa gerak nasti? Gerak nasti adalah gerakan sebagian tumbuh-tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ya, bedakan jenis rangsangnya, gerak nasti dibedakan menjadi niktinasti, fotonasti, nikmonasti, atau seismonasti. Nah, kita lihat ya, gerak niktinasti. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae. Leguminosae itu kacang-kacangan menjelang petang. Jadi coba nanti kalian amati ya, daun kacang-kacangan itu menjelang sore menjelang petang. Dia seolah mau tidur itu ya. Gerak mau tidur itu. Iya. Seolah mau tidur ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, dilanjutkan adalah gerak fotonasti. Fotonasti. Nah, bunga pukul 4 mirabilis jalampa. Pada sore hari ya gerakannya dengan gerak fotonasti. Nah, ya, itu contoh-contohnya. Gerak seismonasti, gerak termonasti dan seterusnya. Nah, ini nanti tolong disimak kembali. Ya. Kemudian setelah gerak pada tumbuhan, maka kita lanjut bergerak pada hewan. Nah, apa ini gerak pada hewan? Dan untuk apa hewan itu bergerak? Ya, ini nanti ada apa itu video menarik nah ini ya. Nanti saya perlihatkan sebentar ini videonya menarik. Gerak pada hewan. Ya, punya tujuan itu. Coba kenapa tikus kalau ada kucing ya, tikusnya kalau bergerak ngumpet dan sebagainya. Nah, itu adalah apa itu gerak untuk lari dari ya pemangsanya. Nah,
ya, mendiamkan diri ya. Dan kalian perhatikan bahwa gerak itu adalah bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh untuk bergerak. Ya, jadi hewan bergerak itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk apa ini? Anissa, untuk apa? Melindungi diri dari predator atau untuk Iya. mencari mangsa. Ya, kucing bergerak dia untuk mencari tikus. Ya, tikusnya ya ngumpet gerak untuk menghindari kucing dan seterusnya. Nah, itu gerak pada hewan. Nah, kalau kalian perhatikan kuda ya, kuda itu punya gerakan yang sangat bagus, sangat cepat, yang kuat ya. Lebih cepat lagi nanti harimau ya, harimau, tapi lebih cepat lagi kijang. Kijang untuk menghindar dari harimau, dia bergerak berlari lebih cepat. Tapi kita lihat dulu bagaimana gerak kuda pacu ini ya. Kita punya tontonan ini. Ya, kita lihat. Ya, terlihat ini? Ya, semuanya bisa melihat? Bisa. Ya. Bisa. Ya, bisa ya. Baik, kita lihat itu. Nah, itu kan bergerak itu kuda ini. Kamu perhatikan bahwa otot-ototnya ya, otot-ototnya kaki itu kuat itu, sehingga dia bisa lari untuk kencang. Nah, kamu perhatikan itu ada bahasan mengenai kecepatan ya, kecepatan kuda bergerak. Nanti itu terkait dengan konsep gerak pada benda itu materinya. Ada kecepatan, ada kelajuan. Nah, baik, untuk nonton ini saya cukupkan itu ya, kita lanjut pelajarannya ya, kita lanjut pelajarannya. Kita tutup dulu itu, kita lanjut pelajarannya. Nah, ya. Jadi itu pada ini kalau kalian klik itu nanti menuju kepada video tadi. Berikutnya pada bagian yang kedua ini kita agak simultan, yaitu pada kegiatan yang kedua ya tujuan-tujuan pembelajarannya ini nanti silakan disimak kembali ya apa tujuannya. Di antaranya adalah apa itu? Nah ini menjelaskan bahwa tulang adalah alat gerak pasif pada manusia. Fungsi daripada tulang itu apa? Ya, menjelaskan apa sih fungsi daripada tulang. Berikutnya mengidentifikasi jenis-jenis tulang. Ada tulang keras, tulang rawan, dan sebagainya. Kemudian lagi kelompok tulang pada manusia, kerangka manusia. Jadi ada tulang tengkorak, tulang anggota badan, tulang anggota gerak. Nah, kemudian berikutnya menyebutkan jenis-jenis sendi. Apa saja sih jenis-jenis sendi itu berdasarkan sifat geraknya. Nanti ada yang dinamai proses, ampere proses, dan dia proses. Apa ini maksudnya? Nah, kalian akan mempelajari itu. Nah, kemudian mengidentifikasi jenis gerakannya. Apa itu sendi, ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi gulung, sendi engsel. Itu seperti apa? Itu pada bagian mana? Nah, itu juga kalian pelajari sana. Lanjut, kemudian apa itu fungsi otot pada manusia? Jadi tadi tulang, sendi, kemudian otot. Nah, ya, semuanya bersinergi ya, sinergi sehingga manusia dapat melakukan suatu gerakan.
Kemudian menjelaskan jenis otot dan perbedaannya. Nanti kalian akan pelajari ya otot apa itu, ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung, itu di mana perbedaannya. Itu biasanya di akhir tahun pada ulangan tahun yang lalu itu ditanyakan itu ya, jelaskanlah perbedaan jenis otot polos, lurik dan otot jantung. Itu pada soal uraian. Kemudian berikutnya adalah mempresentasikan artikel melaporkan mengenai kelainan sistem gerak manusia. Nah, ini nanti caranya adalah kalian posting pada message ya terkait dengan kelainan sistem gerak pada manusia. Ya. Nanti kan kalian di dalam kehidupan sehari-hari kan melihat kenapa kok orang ada yang bungkuk, ya. Ada orang yang bungkuk, itu adalah contoh kelainan tulang. Nah, ya. Itu nanti dapat kalian akses ya dengan googling. Itu udah googling akan bisa kalian peroleh informasi terkait ya. Misalnya ini ya sistem gerak untuk googling kami Bapak kasih contoh ya, kasih contoh bagaimana googling itu. Kelainan sistem gerak. Bapak tulis ketik di sini kelainan sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak. Nah, ya. Nah, ini kan ini. Kemudian ini kita enter. Nah, di sini ada banyak macam-macam kelainan pada sistem gerak. Nah, ini disampaikan oleh dokter ya. Jadi nanti kalian mesti memposting sebagai laporan dari pembelajaran ini kelainan pada sistem gerak. Ini contohnya ya, kita coba klik di sini ya. Nah, ini ya. Ini kan ini ya disampaikan oleh Pak Dokter ini. Nah, ini jenis kelainan sistem gerak ini ya. Nah, ini contohnya ya, contoh bagaimana mengakses informasi. Nanti yang lainnya pun bisa juga diakses, tidak hanya pada halaman ini. Jadi kalian dapat memperluas wawasan dengan berbagai ini. Nah, ini misalnya ya, ini tinggal diklik. Ya, maka informasi kalian akan dapati informasi. Ya, dapat informasi. Nah, ini. Ya. Ini nanti kalian kan buat suatu ringkasan untuk untuk mempresentasikan kelainan pada sistem gerak. Nah, mestinya diakses dulu, kemudian kalian catat, tulis, ringkas, baru kemudian masuk di psikologi, diposting. Nah, diposting. Kalau kalian ingin mengirimkan gambar, itu bisa pada add content yang nanti image.